Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, mari nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mendapatkan keberkahan, otomatis kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman sudah lihat ya, materi hari ini adalah materi kedua dari PR, yaitu Public Relation. Di sini sebelumnya di materi pertama sudah kita bahas bersama bahwasannya konsep PR itu apa ya, bagaimana pengertian PR itu apa, kemudian di obstacle-nya apa, kemudian penilaian atau pandangan terkait tentang bagaimana PR itu dilihat dari teknik komunikasi by technical, kemudian atau technical communication dengan being of statement of PR, dan konteks apa sih teorinya gitu, bagaimana bentuk dari akademiknya seperti itu ya. Kemudian di sini lanjut ke materi kedua adalah peran, tugas, dan fungsi PR dalam organisasi, yang mana konteksnya adalah memahami profesi strategis PR sebagai jantung komunikasi organisasi. Oke, sampai sini sebelum kita beranjak kepada materinya, itu kita bisa flashback lagi ya terkait tentang pengertian, pemahaman terkait tentang PR itu sendiri. Oke, baiklah rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tentang peran, fungsi, kemudian juga tugas, saya mau mengajak teman-teman untuk mereview kembali di pertemuan pertama terkait tentang pengertian atau konsep secara keseluruhan terkait tentang PR sendiri. Ada yang mau coba untuk mereview tugas materi pertama terkait tentang pengertian PR itu sendiri? Silakan. Saya Bu. Oke, ya. Silakan sebutkan namanya biar saya lebih ingat ya. Oke. Nah, saya Menteri Haji Tama Putra. Jadi sedikit pengetahuan terkait public relation. Menurut saya itu public relation itu bisa dihubungkan atau kata lainnya itu adalah salah satu humas di salah satu instansi ya. Bahwa di mana tugasnya humas itu dia bisa mempersatukan gitu, atau menjadi tadi seperti yang dijudul menjadi jantung sebuah instansi, yang dimana ketika ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin dikembangkan, itu adalah tugas PR gitu. PR itu sendiri ketika misal contoh dari kita misalnya ada membuat kegiatan acara gitu, terkait apapun itu yang memberitahu kepada sebuah instansi itu, tugasnya itu adalah humas gitu, PR itu sendiri. Dan begitu juga jika sudah ada kesalahan atau ada sedikit kritis di sebuah instansi, itu adalah tugas PR yang membersihkan kritis tersebut dengan cara yang saya baca itu dari manajemen krisis, dari transparansi dan dan yang lainnya lah gitu. Itu saya mungkin Ibu. Oke, bagus ya Mas Riyadi terkait tentang PR, konsep PR sendiri masih ingat ya. Nah, untuk bisa mereview lebih lengkap lagi, saya sudah review ya terkait dengan materi pertama. Sebenarnya apa sih sebenarnya PR itu gitu? Sebenarnya PR itu apa? Di sini ada beberapa sebenarnya ahli, cuman saya singkat menjadi 3. Yang pertama adalah John and Norton dalam modern PR tahun 1979, yang mana PR itu planet, direncanakan, ingat ya, PR atau humas, PR, PR
hubungan publik artinya kan adalah planet direncanakan, kemudian persuasive communication, komunikasi yang dipersuasif, yang mengacu pada persuasif, kemudian design to influence significant public, artinya yang mendesain, mengemas gitu bagaimana mereka bisa mempengaruhi publik secara signifikan. Artinya apa? Mereka artinya di sini adalah bahwasannya bagaimana PR itu tentu tidak tiba-tiba direncanakan, bagaimana mereka harus dipersuasif, komunikasi yang mereka sampaikan itu bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi ada persuasif di situ. Untuk apa? Untuk bisa mempengaruhi publik seperti itu. Kemudian dari Catlett, Center and Bloom itu adalah bapaknya PR, itu terkenal sekali di sini. PR is management bla 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 sampai kepada acceptance, di mana bagaimana fungsi manajemen yang mana mengevaluasi pada standar attitude, kemudian juga mengidentifikasi kebijakan, prosedur. Pada intinya sebenarnya di sini adalah bagaimana dari planning, dari perencanaan sampai kepada tahap eksekusi. Ingat ya, tapi konteksnya di sini ingat ya, kegiatan komunikasi. Bagaimana misalnya strategi komunikasi dibuat, apa planningnya, bla 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 bla, eksekusinya seperti apa, bla bla bla, sampai pada tahap evaluasi. Ya, konteksnya ingat ya, kegiatan komunikasi ya PR itu, karena kalau kita berbicara tentang manajemen, tentu POAC kan luas gitu, tapi ini kita konteksnya kegiatan komunikasi. Kemudian William River dan kawan-kawan yang hampir sama sebenarnya. Kalau di sini lebih pada skill communication. Bagaimana sih? Tadi kan berbicara tentang planning. Dengan kata lain sebenarnya bagaimana mereka bisa mempunyai skill komunikasi yang baik di situ. Gitu. Oke? Ya. Oke. Sekarang adalah fungsi utama PR. Nah, ini adalah fungsi utama, walaupun sebenarnya fungsinya banyak kemarin kan. Cuman ini adalah 4 pilar utama ketika teman-teman ingin melihat PR itu bekerjanya di ranah mana, kayak gitu. Komunikasi publik, bagaimana komunikasi timbal balik, bagaimana mereka bisa memelihara timbal balik antara si komunikan sama komunikator. Artinya gimana, bagaimana mereka berinteraksi, kemudian juga bagaimana mereka bisa menjaga hubungan relasi, itu maksud seperti itu ya. Kemudian manajemen reputasi, bagaimana mereka bisa memperkuat citra. PR itu kan adanya bagaimana sih perusahaan atau komunitas organisasi itu memperkuat citra dari mana? Dari pilar fungsi PR itu. PR yang bekerja seperti itu. Oh, citranya jelek, artinya PR-nya tidak bagus, tidak punya strategi atau skill communication yang baik seperti itu. Kemudian mitigasi krisis, lagi-lagi mungkin teman-teman sudah ada bayangan. Ketika misalnya komunikasi organisasi atau perusahaan yang punya krisis, mengalami krisis atau mitigasi krisis itu di PR itu. Jadi, karena apa? Karena bagaimana mengidentifikasi dan juga meminimalisasi potensi masalah sebelum berkembang dan menjadi krisis besar itu tugasnya PR. Ketika misalnya krisis itu berkembang sampai kepada tahap sudah identifikasi. Sebenarnya ini akan menjadi krisis nggak sih ketika misalnya hubungan relasi antara karyawan dengan perusahaan itu tidak baik. PR itu bisa melihat identifikasi itu sebagai acuan. Ini krisisnya gimana nih cara meminimalisir itu gitu. Ini potensinya, ada potensi atau pemicunya. Gitu. Jadi ya tidak selalu berbicara tentang apakah misalnya adanya PR itu bagus, ya tergantung dari skill komunikasinya juga. Kemudian integrator kepentingan, menjembatani kepentingan organisasi dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas. Artinya apa? Biar itu bisa menjaga reaksi di sini. Bagaimana misalnya kepentingan organisasi itu bisa dibalancekan gitu, diseimbangkan menjadi kebutuhan masyarakat. Bagaimana sih menarik publik agar kita sama loh gitu, kepentingan kita sama loh gitu. Dalam konteks persuasive communication tadi, paham ya sampai sini? Oke, yang ketiga adalah tugas-tugas praktisi PR. Tadi beranjak pada tadi kan fungsi 4 pilar ya. Nah, itu di breakdown.
Apa sih dari fungsi itu di breakdown tugas-tugasnya. Di sini membina hubungan harmonis dengan publik internal maupun eksternal. Misalnya membina hubungan harmonis itu bagaimana tadi kan bagaimana misalnya CPR atau kalau saya nggak tahu ya kalau di organisasi itu bilangnya PR bagiannya gitu atau memang CSR-nya karena banyak. Tapi kalau misalnya perusahaan yang capable gitu biasanya memang ada PR-nya di situ, PR-nya. Nah di sini itu membina hubungan harmonis tugas salah satu tugas dari pihak itu sendiri. Membina hubungan harmonis itu tadi internal, bagaimana misalnya mereka bisa menjalani komunikasi baik dengan internal, misalnya dari segi saya sendiri. Ketika misalnya hak kita tidak terpenuhi, nah bagaimana sih pihak perusahaan yang aku begitu? Apakah misalnya dibuat diskusi, nah itulah apa yang salah satu tugas kita sendiri. Bagaimana membuat strategi ada misalnya ketika itu nilai fungsinya sudah ada, krisis itu salah satu langsung diambil alih. Bisa juga dengan eksternal, dengan media, bagaimana dia bisa menjaga hubungan relasi yang baik, media. Kita ada misalnya ada media bisa kita lihat itu bisa itu bisa. Kemudian juga investor, konsumen, atau misalnya stakeholder itu juga salah satu. Yang mana intinya adalah internal dan eksternal. Kemudian penyampaian informasi melalui saluran. Seperti misalnya teman-teman sebelumnya, di sini prosesnya adalah bagaimana media kita itu menggunakan media aplikasi. Seperti misalnya press release, mereka harus tahu bagaimana sih cara alat komunikasi yang baik. Membuat press release kayak misalnya teman-teman bisa sering ya dengar atau lihat bagaimana misalnya tim kuasa atau apapun itu mengundang media, ayo saya mau perusahaan itu mau press conference, itu salah satu strategi PR sebenarnya. Untuk apa? Untuk informasi atau ada visi gitu, atau berbicara gitu ya. Kemudian bisa melalui apa? Dengan lisan, kemudian visual, bisa menggunakan website, media ya banyak ya. Kemudian monitoring publik. Nah ini penting banget sebenarnya, penting mengevaluasi, verifikasi bagaimana misalnya itu penting untuk perkembangan untuk perkembangan untuk kedepan perusahaan. Ketika misalnya opini publik itu tidak baik terhadap perusahaan itu, sebenarnya otomatis segala hal yang terkait tentang kinerja itu akan menjadi contoh sederhananya apa tuh? Kinerja pemerintah, ya. Nah, gimana sih teman-teman menilai apa pemerintahan seperti itu ya? Kenapa? Karena secara langsung bahwasanya pemerintah tidak cakap gitu ya, membangun komunikasi publik pada masyarakat. Ketika misalnya opini publik, kinerja pemerintah itu baik, bagus, yang bagus, otomatis akan mempengaruhi semua program-program. LBG misalnya, kemudian banyak ya operasi yang banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya programnya bagus, tapi karena itu mempengaruhi semuanya. Kemudian komunikasi persuasif, yang di sini adalah tadi melaksanakan komunikasi yang membangun kita menjadi organisasi. Lagi-lagi, ketika misalnya kita bisa menjadi publik agar misalnya kerja atau organisasi itu baik. Salah satunya apa ya? Tergantung dari komunikasi. Artinya bukan PR itu bukan mengelabui ya. Misalnya membangun publik bukan, tapi bagaimana itu bisa membangun itu gitu. Membangun seperti misalnya seorang yang komunikasi itu level.
Terima kasih semuanya. Tadi kita sudah bahas ya, juga kemudian peran untuk ya. Jadi, untuk itu, saya harapkan dari Bapak dari Ibu Edi itu membawa mengetahui dan dapat mampu menganalisis secara kita. Aku bisa peran dari kemudian prinsip adalah seluruh Indonesia. Jauh meninggal ini tidak bisa yang baca. Lagi tujuh masih bisa lembaga menghasilkan suami itu dari itu jadi. Kalau yang pada sisi adalah ini sebetulnya kita ada tahu soalnya ini aku yang konteks kita ya. Ketika kita sebelum tahu nggak sih yang nanti akan bisa sebelum ketua ada kaitan gitu. Konteksnya bisa apa aja bisa tidak setuju dengan tidak itu ada yang tahu kan yang dibahas sebelum itu semua dari tadi itu ada yang lakukan tapi mari sama-sama kita lihat sama setiap hari kita selalu bisa selalu itu kita semua dan juga bisa yang anak nanti jadi ini kalau mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.